Pernah waktu itu diundang nge-DJ itu di Medan. Di klub. Iya, di klub di Medan diundang. Bukannya tiket gue bayar sendiri. Minta. Kita datang ke suatu tempat acara ke teman-teman, ya kan? Kita nggak pegang uang sama sekali nih. Pulang kita jalan kaki. Tapi kita ketemu teman, hey bro, apa kabar bro? Wes, apa kabar bos? Bisa nggak kayak gitu? Susah, Fit. Pernah lagi nunggu bus di depan, lagi nunggu bus gitu, mobil om lewat, yang dijual. Wah, mobil gue. Lagi nunggu bis. Impian, cita-cita. Bukan, Oh, itu mau beneran? mobil kita. Kira lagi Mobil naik om. bis terus ngeliat mobil. Jual karena nggak punya duit lagi kan. Oh. Jual, akhirnya kan udah, akhirnya naik bis dong. Oh iya benar. Ya udah lagi nunggu bus, dia lewat mobilnya. Kalau ya tadi balik lagi, ada orang konsisten dia sukses, Iya. ada orang nggak konsisten dia sukses. Iya, benar. Nah, konsisten di bidang apa dulu, Iya. ya kan? Ya, jadi om itu sekarang malah om punya perusahaan untuk perbaikan komponen pesawat. Nah dari situlah om ketemu network itu, terus om bina, sampai akhirnya om kerja sendiri. Ke depan. Jadi waktu saat itu om pernah diketawain sama kenapa nih? dewan direksi. Om bilang gini di risetnya itu ada ancaman kan. Nah, di situ om tulis jika pemerintah Indonesia jatuh. Itu si orang ini dia memegang research and development di perusahaan besar itu, research and development. Dan kamu mau tahu Afif tamatan dari mana dia? Dari Harvard University. Oke. Dia pegang riset R&D-nya di perusahaan besar ini. Cinta itu seperti kita cinta kepada ibu, kita cinta kepada adik kita. Kita kan nggak boleh merusak dia kan? Betul. Kita nggak, nah, itu konsep itu salah sebenarnya. Itu salah. Nggak boleh ada kesempatan perusahaan ini untuk mensuplai suku cadang pesawat. Waduh, kita dapat kesempatan kerja nih, tapi ini suku cadang pesawat. Wah, kita nggak bisa. I take it, saya bilang. Sini, saya bilang. Tadi bermodalkan internet itu. Oh dunianya di sini rupanya. Akhirnya tahun 2003 om ke Paris Air Show. Ke Paris? Ke Paris Air Show. Terus? Sana, itulah tempat pameran Senjata. bidang pesawat itu. Oh, bidang pesawatnya. Karena bukan militer tapi bidang pesawat. Oke. Nah dari situlah om ketemu network itu, terus om bina. Sampai akhirnya om kerja sendiri. Oh ini kerja sendiri jatuh? Iya sekarang udah sendiri kan, udah perusahaan sendiri. Tapi Afif pernah lihat kayak om ada kantor di USA itu? Ya itu. Jadi yang itu kantor di sana itu om dari tahun 2014 bekerja sama perusahaan-perusahaan di luar untuk masukin ke spare part ke Garuda, ya gue usah sebut lah, ke Commercial Airlines ini. Oh di Indonesia. Di Indonesia. Jadi, om sebagai pegang Asia Pasifiknya lah. Jadi jual ke Indonesia, ke Singapura, ke Vietnam. Berarti kantornya di USA, Iya, tapi kantor di jual USA. Om sebagai part-partnya ke Indonesia. Om sebagai agennya aja. Agennya aja. Oke. Jadi sebelum mendirikan perusahaan sendiri, om sebagai agennya dulu nih. Belajar dari situ om dapat tools trainingnya juga, bidangnya ini sini gitu. Agent kan juga sama aja kayak marketing kan, makanya om Oh iya belajar. marketing juga. Iya. Cuman kan bidangnya tadi beda kan? Iya. Bidang suku cadang pesawat sekarang. Produknya beda. Baru lagi kan? Ya beda lagi. Iya sih. Nah akhirnya dari situ sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang. Jadi ya, double job. Double job, yang satu sendiri, yang satu tetap ikut perusahaan. Gaji buta. Kan, tapi ada target gak sih om kalau di bidang kayak gitu? Ya ada target. Ya pasti ada target, tapi kan ya tadi bidangnya kan nggak umum juga kan. Jadi kalau misalnya selama pesawat itu masih terbang ya dia kan butuh. Oke. Om dapat link dari mana aja tuh? Mungkin sampai tiba-tiba bisa bisa jual ke komersial di sini. Apakah pasti kalau om ketemu orang pasti ya udah berteman gitu, nyari link atau gimana? Cara om buat nyari link itu kayak gimana? Ya dari internet. Dari internet tuh juga sering menghadiri acara-acara di luar, undangan ya. Nah, terus juga om pernah dari hampir 2 tahun pernah kerja sama perusahaan Israel.
tetap apa namanya spare part pesawat. Iya, tapi satu-satunya ini orang Indonesia lah. Tapi kita meetingnya di Bangkok. Oh, aman. 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 Karena yang penting ya tadi kita dimanapun kita berada tadi kan dari awal dari kecil kan Om suka mencoba kesana kemari Iya, nih, ya kan kerja sama Rusia udah, sama orang Israel sudah, sama orang Amerika udah, nah semua kita coba kan. Yang penting kan mereka meminta kita untuk membantu mereka, ya kan. Dan kalau misalnya nggak pas di Indonesia misalnya perusahaan di Indonesia kita ke yang ke Singapura tadi, ke Singapura atau ke Vietnam. Tapi sampai Om di titik sekarang ada nggak apa namanya passion yang menurut Om kayak ini kerjaan gue nih, ini gue banget nih. Ini sekarang. Ini yang sekarang. Iya. Makanya salah sekolah harusnya Om kuliah sekolah di Curug satu itu harusnya. Cuman nggak bisa ngitung, matematika lemah. Ya, tapi akhirnya kan jadi marketing juga gitu Iya. di situ juga. Ya jadi Om itu sekarang malah Om punya perusahaan untuk perbaikan komponen pesawat. Itu jauh dari marwah cita-cita dari awal tuh udah nggak jelas tuh kemana tuh jadi gini. Tapi menurut Om nih, untuk creative people yang pengen tahu, siapa tahu lebih baik untuk jadi pengusaha. Jatuhnya ini apa nih, pengusaha atau? Pengusaha. Nah, maksudnya untuk para milenial nih, untuk creative people, mendingan jadi untuk jadi bukan milenial deh, untuk jadi orang sukses itu harus jadi profesional ataupun business owner sih menurut Om. Balik lagi ke Pertama passion gitu, atau gimana? kalau kita mau sukses, banyak orang bilang pertama kita harus jujur dulu. Ya, Satu. Tapi kalau Om jujur tanda kutip. gimana tuh? Ya, maksudnya itu satu, Ya. ya kan. Yang kedua setia. Ah, Yang ketiga cinta dengan apa yang dilakukan. konsisten perlu nggak dalam pekerjaan? Konsisten. Kalau affiliate, soalnya tadi Om pindah ke sana sini nggak konsisten. Iya, memang kalau ya tadi balik lagi ada orang konsisten dia sukses, Iya. ada orang nggak konsisten dia sukses. Iya, benar. Nah, konsisten di bidang apa dulu, Iya. ya kan? Makanya jadi apa sih istilah konsisten ya gitu ya. Oh. Jadi ya kita lihat tadi kita harus bisa melihat situasi. Kalau misalnya kita konsisten di satu bidang ini, stuck di sini, kita harus Cari tempat cari. lain. Ya, kayak misalnya gini, Om stuck di bidang komersial airline, karena malah ngaco lah gitu, malah nggak bener nih di komersial airline bukan maksudnya bagi nggak pas lah Ya. ininya kan. Ya kalau Om bertahan di situ mati nggak makan, Benar. ya kan. Nah, caranya gimana? Oh kita harus keluar dari zona ini gitu loh. Ya kan begitu ada halangan aja di tempat ini atau minimal ini ya, memperlambat kita nih jalannya nih. Oh. Nah itu tadi kita konsisten di bidang itu tapi nggak konsisten amat gitu. Iya Jadi sih. berubah sedikit. Tapi berarti Om jatuhnya pinter ngeliat peluang nih jatuhnya. harusnya gitu kan, seperti dari kecil kan kayak gitu kan, semua dicoba. Coba. Semua gini tapi nggak ada yang mumpuni. Jadi Jadi semuanya profesional ya gitu. medium aja, mediocre aja gitu. Mediocre. Oke. Terus sampai di titik mana sekarang mungkin sampai dari dulu sampai sekarang jatuh bangun itu di mana Om? Pernah ngerasain susah nggak sih? Aduh banyak. Selain tidur tadi di kantor tuh apa tuh yang paling susah? Dalam hidup Om? banyak banget. Kalau cerita susah sih banyak banget. Boleh. Sedikit Banyak cerita. lah. Kalau namanya ya perjalanan hidup ya itu kan Setiap orang beda-beda pasti. beda-beda. Dan ya kan pasti kan kalau bagi orang yang beragama itu kan katanya kan Allah itu akan memberikan cobaan ya. Cobaan. Mereka mampu Ya. ini kan, ya itu kan dari sisi agama ya. Tapi intinya ya dalam keadaan misalnya nggak punya uang itu kita harus meminjam kepada orang lain, kepada teman, kepada menjual semua harta yang ada ya kan. Jadi itu juga perlu dari Om pernah juga punya mobil terus ditarik sama leasing. Oh iya. Oh pernah, mobil BMW ditarik sama leasing. Tahun berapa tuh waktu kerja di? Ya, tahun berapa deh? Ya pernah lah, lupa tahun berapa, udah lama, udah banyak banget masalah lah. Ya itu pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya dari situ Om mencari pelajarannya adalah ya udah deh, bergaya sesuai dengan kemampuan aja. Oh, oke. Jadi, kebanyakan anak-anak sekarang ini adalah
begitu kerja atau mulai ada bagus gitu, mereka terlalu cepat, nggak mau sabar, harus pakai mobil, ya kan? Padahal sebenarnya belum pas di situ. Enak mobilnya kredit, ya kan? Nah, kalau lebih baik rumah dulu sebenarnya. Kenapa rumah? Ya itu paling penting sebenarnya. Okay. Itu tabungan kalian dan itu ada penyemangat dari situ. Jadi udah bisa punya rumah dari muda itu lebih enak, karena kalau nanti udah tua itu banyak teman-teman yang masih belum punya rumah sampai sekarang. Betul sih. Masih karena mungkin terlalu asik dengan dunianya, ya kan? Dunia kemarin lagi enak, lupa dia. Jadi nggak perlu nabung sebenarnya. Nabungnya tuh beli aja, beli. Kalau bisa mampu kredit rumah itu lebih penting misalnya, itu dulu, ya kan? Ya, kalau belum mampu jangan dulu, tapi kalau utamanya itulah. Nah, jadi ya bergayalah sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi makanya Om sekarang nggak mau lagi nih kredit nggak mau deh. Udah selesai. Jadi kalau beli sesuatu ya udah beli pakai cash aja. Kalau belum bisa ya udah jangan pakai dulu. Makanya dulu juga begitu mobil nggak ada, belum mampu beli mobil ya udah tunggu aja. Naik bis. Pernah lagi nunggu bus di depan Kebun Jeruk tuh RCTI itu, tol. Lagi nunggu bus gitu, mobil Om lewat, yang dijual. Wah, mobil gua nih. Gua lagi nunggu bis. Impian, cita-cita. Bukan, itu mau beneran? Mobil kita. Kira lagi naik bis terus ngeliat mobil. Jual karena nggak punya duit lagi kan. Jual, karena kan udah, karena naik bis dong. Oh iya benar. Ya udah lagi nunggu bus, dia lewat mobilnya. Anjir, mobil gue. Bisa pas gitu ya? Iya, ya itulah. Ya itu, jadi ya mulai dari apa? Misalnya ya pas Om nikah dulu kan punya anak gitu kan. Nggak punya duit nih buat beli susu nih. Pernah. Pernah kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu udah pernah dialamin semua lah. Beli susu aja nggak ada, ya kan? Ngebayar sekolah juga nggak ada. Pernah juga. Kalau menurut Om, orang sukses itu ada nggak sih yang lewatin kegagalan atau ada yang benar-benar langsung tiba-tiba enak jalannya tiba-tiba sukses? Kalau menurut Om sih ya bagusnya ngalamin kegagalan ya. Ya itu biasalah bahasanya orang bijak di mana-mana, gagal itu untuk sukses gitu tuh itu biasa. Tapi kalau menurut Om sih ya itu belajar untuk ini mengendalikan mental aja. Nah, jadi bagaimana dulu Om pernah ada orang bilang, kamu bisa nggak kamu tertawa lepas, kamu kelihatan happy tapi kamu lagi nggak pegang duit. Nah itu yang susah. Betul. Orang lagi nggak punya duit, mau makan nih, mau bayar nggak bisa, tapi wah hey, apa kabar brother? Iya. Tapi menurut Om memang bahagia itu karena uang? Bukan, nggak ini bukan karena uang. Ya bukan itu nanti kita bahas itu ya. Bukan. Tapi tadi itu menciptakan mental dulu. Kita datang ke suatu tempat, acara ke teman-teman, ya kan? Kita nggak pegang uang sama sekali nih. Pulang kita jalan kaki. Tapi kita ketemu teman, hey bro, apa kabar bro? Wes, apa kabar bos? Bisa nggak kayak gitu? Susah, Fit. Iya. Mental. Gak ada orang kita kebanyakan begitu nggak punya duit, paling pojok dia. Iya, loyo. Lagi ketemu teman-teman di paling pojok dia, ketakutan dia. Gue traktir nggak nih? Ketakutan dia. Atau nunggu, gue ditraktir nggak ya? Iya. Ya kan, nggak pede gitu. Iya, pede. Itulah Om disuruh belajar. Bisa nggak kok kayak gitu? Wih, berat, Fit. Gile aja. Kita mau gimana? Mau ketawa-ketawa. Anak susunya nggak ada. Iya. Ya kan? Sekolah besok nggak Harus terbayar. iya. Terus kita mau gaya, nggak bisa. Terus gimana Om ngelewatin Ya itu pelan-pelan. Itu yang disuruh belajar itu. Belajar. Om pernah jadi dikasih duit cuma 5.000 perak. SD? Enggak nih, udah kerja nih. Oh, udah kerja. Jadi Om, anak-anak Om pindahin lah ke rumah mertua saat itu. Ini kalau bisa, enggak maksudnya ini cerita aja, bukan dari masalah keluarga, enggak, bukan. Karena nggak mampu lagi nih, pindahin ke rumah mertua. Om pulang ke rumah Om sendiri, ya kan? Jadi sama bos Om itu dikasih duit 5.000 hari Jumat malam, jam 11 malam. Ingat. Nih, 5.000 hari Senin kok masih bisa kantor. Tuh nggak Om diturunin di Blok M itu tuh ada namanya CSW itu. Jadi kalau ada bus-bus yang mau pulang kandang, pasti malamnya dari situ dia. Nebeng, ya kan? Ya kalau diminta, Om kasih 500 perak buat bayar. Kalau nggak, Pak minta tolong nggak punya uang. Iya. Ya kan? Terus?
Dibikin itu. Bas. Akhirnya waktu itu diminta uang juga, Om cuma kasih 500 perak lah. Oh, oke. Buat bayar. Jadi cuma ternyata ada duit 500 perak lah di kantong, jadi 5.000 sama 500. Sampai di markas PPD itu, PPD itu ada di Ciputat tuh kalau nggak salah. Oh, Ciputat. Ciputat di Pamulang itu ada situ. Dari situ Om jalan kaki ke rumah ke rumah Om di Pamulang sana. Sekitar let's say ada 10 kilo kali. Tengah malam. Jam 12 malam, jam 1 jalan kaki. Nyampe jam berapa tuh? Sampai jam 1 jalan kaki. Tengah malam karena kalau udah nggak ada mau naik Gojek, Iya. uangnya nggak ada. Ya kan? Ojek. Ojek. Oh iya Gojek belum ada. Belum ada. Ya kan? Jalan kaki. Ya sampai rumah tidur kan. Besok pagi lapar dong. Iya. Waduh, Ini rumah apa ngekos? Om? rumah sendiri. Oh, udah rumah sendiri ya. ya. Nah, pas pagi bangun kan lapar dong. Iya. Duit cuma 5.000 nih. Akhirnya gimana cara buat makan nih? Bisa makan ke kantor nggak bisa nanti hari Senin. Oh, Ini iya kan? Karena ongkos udah siapin kantor itu start 3.000 lah ongkos saat itu ya. Wah, akhirnya lihat, wih ada ini kan Om suka di rumah tuh suka nanam cabe. Oh, ha. Om ambillah cabe itu. Ya. Lihat, oh ada beras, ya kan? Dah masak beras, masak nasi, giling cabe, terus ada sisa-sisa bawang lah apa bikin. Saya udah cabe doang nih. Udah tunggu goreng nasi tuh? kering, nasi goreng, ya kan? Pagi, siang, sore. Sisaan pokoknya lah ya. Ya kan? Sisa Ya saya habis ada kan lah. emang ada itu kan. Hari Minggu. Hmm. Wah, nggak mungkin kan masa udah enak juga kan. Iya sih. Indomie nggak ada, nggak bisa Iya, beli. ya. Akhirnya bonus lah. Beli telur. Telur berapa Om dulu? Masih murah 500 perak satu atau Beli berapa? satu telur? Iya, satu aja, Oh. biar bonus ada kekuatan dikit. Iya, iya. Sambil ngorek-ngorek lah. Lemari bongkar sana, lihat siapa tuh ada duit 100 perak ambil. 100 perak aja Om ambil. 100 perak. Logaman 100 gitu kan, 500, kumpul-kumpulin, udah beli telur. Jadi bisa makan agak enak sedikit enak. minggunya itu, pagi, siang, malam, ya kan. Senin kantor urusan baru. Nah, benar, begitu sampai di kantor, apa yang kau bikin ini selama 2 hari nggak punya duit? Om ceritain sama dia, langsung. Udah mati kampret nih, gua susah dia gini-gini. Nah, itu maksudnya kita harus menciptakan mental semacam itu, ya kan? Jadi mental Maksudnya semacam itu ya. itu supaya kita kuat. Maksudnya kita menghadapi Survive, kuat. Dan itu memang Om juga tetap salah karena waktu itu anak-anak juga Om ke sana dulu ya. Kita harus ya gimana? Emang kita belum bisa apa-apa kan? Ini dulu nih kita ini yang kita harus selamatin kita dulu gitu. Jadi mental itu yang kita harus siapin itu. Belajar kita lagi dalam keadaan susah, kita harus tetap smart. Nggak gampang, teorinya mudah orang ngomong gitu, tapi susah, ya kan, susah. Jadi dari situ udah belajar ini pelan-pelan, ya tetap ya fluktuatif lah. Bekerja atau punya usaha juga kan nggak selamanya mulus-mulus juga kan, kayak gitu. Iya sih. Ya. Terus di titik sekarang Om merasa apa namanya? Ada nggak passion lain atau keinginan lain nih? Kan mungkin ini sekarang passionnya jadi jual apa namanya? Part-part pesawat atau militer gitu. Ada nggak passion lain yang mungkin Om pengen kembangin ke depannya? Ya kembali dunia kreatif itu Om tetap ya kan, tahu kan Om juga DJ Iya, Om. kan? Oh DJ. Nah, Ya. Om Ucap ini juga DJ nih. Gila. Itu freelance aja nih tapi. DJ nggak mau dibayar. pernah waktu itu diundang nge-DJ itu di Medan. Di klub. Iya, di klub di Medan diundang. Bukannya tiket gue bayar sendiri. Bayangin aja, Om disuruh nge-DJ, diminta nge-DJ, tapi Om dari Jakarta urus tiket sendiri, hotel sendiri. Udah, lu gak usah bayar gue. Yang penting gue bisa main di klub. Oke. Ya itu apa? Ya apa ya? Side job ya jatuhnya? Enggak Atau juga. emang suka-suka aja? Hobi aja, seneng Hobi aja. aja. Gitu. Cuman Jadi, ada lah kalau misalkan ada, iya. duitnya gitu buat. nggak ada. Oh nggak ada? Nggak Emang ada. udah pengen yaudah? Nggak ada duitnya. Suka aja. Nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya juga berapa? Maksudnya ya nggak inilah, nggak bukan jadi side job juga. Ya, nggak Juga ada. nggak. Cuman buat iseng aja, buat tadi biar nggak terlalu ya
berimbang lah, serius kerja terus kita ini fun di sini gitu. Tapi aku pernah dengar kalau Om dulu pernah ikut IO juga. Iyalah, Oh, benar. pernah juga Pip, jadi IO pernikahan. WO. WO. Wedding Wah, organizer. itu bayangin aja, itu kan ngaco lagi kan? Iya. Pernah. Itu nikahnya bukan tahu balai Sudirman yang di mana di Jakarta. Jakarta. Itu kan tempat yang mewah kan. Iya. Om jadi IO di situ. Om jadi apa itu waktu itu? Ketua panitia IO ya kan. Gokil. Ngeri kan? Ngeri. Panggil orang-orang ini sekarang, pakai HT yang apa sih ini? Tahun berapa itu Om? Aduh, tahun berapa itu ya? Aduh, Sebelum yang kerja sekarang kan? ya sebelum lah, maksudnya tadi Api bilang IO ya Om pernah bikin itu, dan itu akhirnya jadi tergunakan tiap ada kegiatan klub otomotif ya. Om waktu itu jadi ketua Blazer Indonesia Club juga itu. Oke. Terus tiap ada kegiatan misalnya dari klub mobil, Om biasa jadi MC juga. Garap semuanya Jadi MC juga. Jadi MC malah kadang diklaim sama teman-teman udah MC forever, karena ya Om bisa ngelola acara itu jadi hidup. Karena Om kalau jadi MC kadang agak sedikit gila, kadang mana mobil yang gue mau lelang, mobil orang Om lelang gitu. Ayo tawar nih mobil nih 1.000 perak, ada yang mau beli nggak? Beneran tuh sampai harganya jadi naik. Kayak gitu. Itu apa? Itu tadi di tiap ada acara otomotif Om biasanya juga ngelola acara itu. Jadi IO-nya juga tapi di lingkungan otomotif. Tapi bukan profesional ya, bukan tadi. Hanya senang-senang aja. IO, MC juga. Untuk MC pernah ini kursus nih, lupa. Oh, pernah khusus nih. Nama kursusnya apa sih itu di Hotel Sahid? Bukan London School, bukan. Ada deh. Dulu deh tempatnya Inka Maris atau siapa gitu. Udah pernah juga khusus untuk MC, khusus buat MC itu. Untuk yang IO-nya apakah lanjut Om? Apa enggak ada. Cuman tiba kala aja. Jadi tiap ada yang mau butuh ini teman lagi mirip ya kita bikin. Oh, dadakan. Om bisa meng-create acara, bikin gini bisa. Tadi modal dari apa? Ya modal dari copywriting itulah, mengatur acara gini. Ya dari situ sebenarnya. Jadi betulnya perjalanan hidup Om bisa belajar apa aja ya? Maksudnya IT, semua, internet, semua. Nah termasuk juga akhirnya Om juga jadi lawyer juga, jadi advokat. Oh iya, masih lanjut? Masih, sampai sekarang masih ada. Masih ada salah satu anggota dari organisasi profesi advokat Indonesia. Masih. Tapi Om nggak pakai itu, cuman buat ini aja, gaya-gayaan aja. Kalau lagi perlu, tapi nggak pernah dipakai. Tapi Om advokat. Karena pernah ikut kursus, udah pernah kursus advokat juga pernah. Bikin firma Om? Hah? Firma hukum? Pernah bikin firma hukum juga. Semuanya digarap ya teman-teman. Pernah. Ya enggak, ini contoh yang nggak benar. Maksudnya ya semua dibikin, ya kan. Tadi tujuannya adalah how to survive sebenarnya. Ya kan, semua cara kita lakukan bagaimana kita bisa menghidupi keluarga. Jadi prinsip Om itu bisa jadi kepala jadi kaki jadi kepala. Ya kan, yang penting anak-anak itu nggak boleh susah. Ya kan, anak-anak Om nggak boleh susah. Tuh. Jadi Om melakukan apa aja. Iya, jiwa petualang Om juga tinggi sih. Maksudnya jiwa petualang kesini, kesana, kesini. Waktu kuliah pernah jadi kuli bangunan. Oh iya? Pernah. Waktu kuliah tuh, Om balik lagi kuliah nih. Iya. Kuliah tuh pernah jadi kuli bangunan. Oke. Kerja seminggu. Di itu rumah sakitnya masih ada tuh di Manado itu. Seminggu sakit. Ya, kerja malam kan kita kan, orang nggak bisa. Iya. Ngarit molen itu juga main ngatur semen 7 semen campur nggak jelas lah catur. Orang kita nggak jelas kan. Nah terus Om jadi ini penyiar di toko Ramayana Group. Oke. Diskon 50%, bapak-bapak ibu-ibu datang ke sini. Kayak pernah dengar nih kayaknya. Nah yang kayak gitu. Itu di perusahaan Ramayana Group lah. Oke. Wah itu si ownernya itu Ci itu cakep lagi, dan dia baik banget sama Om tuh. Sampai pada saat Om setelah kelar jadi sarjana, dia bikin referensi ke tempat kakaknya. Itu keluarga tuh ada orang Ramayana semua, Ramayana Group lah di
ini ke abangnya yang di Jalan Cideng. Nih om kasih apa kayak nota apa sih tulisan gitu. Udah nih lu terima nih orang ini nih bagus nih gitu. Tapi itu sebagai penyiar tadi di toko baju, om juga penyiar di radio FM. Radio FM juga. Penyiar. Yes. Itu apa namanya kayak magang aja atau bener penyiar? Memang om kerja. Berapa lama om? Kalau penyiar radio FM itu hampir 1 tahun lebih. Toko baju hampir 1 tahun juga. Banyak cerita yang kelewat nih berarti. Banyak. Itu makanya om kalau ingat kayak gitu. Jadi itu namanya radionya Suara Manado FM 100.9 FM. Itu pakai nama itu. Pakai nama apa tuh? Zaman dulu lah ya, zaman dulu ya kan. Ya itu FM. Tapi sambil kuliah tuh waktu itu. Ya sambil kuliah. Jadi kita disuruh siaran malam. Nah dari situ juga om pernah tiap malam minggu itu di megang acara dance tracks. Nah itulah cikal bakal om jadi suka nge-DJ di situ sebenarnya. Jadi dengan tracknya, mixernya radio, om disuruh nge-mixing lagu-lagu dance track setiap malam minggu 3 jam. Itulah awalnya. Wah, enak banget nih gua. Suka juga nih. Ya tadi itu kan, nah di toko baju juga karena kan masang lagu-lagu juga kan. Benar, sambil kita ngomong lagu kan jalan tuh. Itu. Banyak ya. Nah, itu awal ininya mulai dari suka itu. Belum nanti om cerita lagi, om pernah juga rekaman lagu, ada di YouTube juga ada. Boleh kita bingung kan? Nah, kita iya kan. tunjukin. Kayak gitulah. Iya. Ya kan? Terus pernah om juga pernah juara kaligrafi. Top. Top. Kaligrafi nih. Iya, Pas kuliah? Sulawesi Utara juara 3. Wow. Bikin kaligrafi. Gaya banget. Emang bakat seninya. Nah, tahu nggak? Semua orang kan bikin kaligrafi di kertas. Kamu di mana? Kertas ini, kertas gambar. Gambar. Ya kan? Atau di ini. Tahu nggak om bikin dari mana? Dari kertas kalkir. Apa? Kalkir. Kalkir itu kalau arsitek itu yang blueprint itu loh. Kertas blueprint itu om bikin. Om kertasnya beda sendiri. Om masih ingat kok om kaligrafi yang om juara itu hanya tulisan Kafaya Einshot. Ya betul ya? Kafaya Einshot. Einshot kalau nggak salah. Sorry kalau bahasa Arabnya salah. Nah itu doang yang om bikin kaligrafinya. Emang ada lombanya? Ada di Universitas Samratulangi ya. Juara 3. Gokil. Nggak bukan pakai komputer, pakai tangan, pakai pensil, lalu kita kasih coloring hitam, itu pakai manual itu pakai tangan. Itu apa ya? Itu bidang itu ya. Apalagi ya? Ya kuliah sih banyak ya. Kalau kuliah tuh banyak. Emang niatnya suka atau emang ada biaya kuliah nih yang pengen? Nggak ada, cuman suka aja. Jadi tadi karena om pengen mencoba semua hal gitu, yang seru-seru apa nih. Om itu anak berapa sih om? Pertama. Adanya ada berapa? Adik saya nomor 2 di Belanda sekarang. Oh di Belanda. Nah itu dia dosen di TB dia. Lagi ngambil PhD. Kalau dia orang pintar. Kalau dia pintar. Kalau om mediocre aja. Ada yang ikut kayak ayah om nggak yang jadi kejaksaan juga? Nggak ada. Karena ya tadi ya susah ya kalau ya tadi kita bekerja sesuai dengan pendidikan lah dan sesuai dengan hati kan. Banyak kan gini, orang-orang tua sekarang itu memaksakan anaknya harus ini, harus itu, ya kan? Apalagi zaman waktu misalnya pilot lagi booming, wah anak saya harus sekolah pilot. Semua orang tua memaksa anaknya supaya sekolah pilot, tapi nggak sesuai. Zaman sekarang udah berbeda. Zaman dulu orang tua bisa memaksakan zaman dulu, tapi zaman sekarang ya anak mau sekolah biarlah. Dia kan sesuai dengan bidangnya. Makanya anak-anak om juga kan kerja di bidangnya mereka gitu. Om pengen mereka jadi ini, pengen jadi nggak mereka. Sesuai kuliahnya. Ya, sesuai dengan kuliahnya. Dan itu begitu sesuai dengan kuliah yang dia inginkan, dia cinta dengan kuliahnya, dia bekerja di bidang yang dia sukain, itu yang akan menjadikan tanda kutip sukses. Sukses itu bukan dari sisi materi, bukan dari sisi uang juga. Walaupun nggak ada uang juga mati juga orang, pusing juga, Bib. Ya kan? Ayo, kalau nggak ada uang gimana, Bib? Ya kan? Tapi bentuk bahagia menurut om, apakah dari uang kalau menurut om? 50-50 lah. 50-50? Iyalah. Iya kan, ada kan teorinya gitu kan, sepiring berdua nggak makan, itu bullshit lah. Harus ada uang lah, Pip. Iya. Iya kan, gimana kita mau
beli makan enak, Pip, kalau nggak ada uang, Pip. Benar, Ya kan? benar. Kan Om udah bilang tadi, nggak ada uang, Om bikinnya nasi goreng sama cabe. Bertahan cuma berapa lama sih? Ya tetap harus ada uang. Uang itu, ya uang bisa membelikan kebahagiaan. Bisa loh, uang bisa memberi kebahagiaan. Membeli kebahagiaan, bisa loh, Pip. Kita punya uang banyak, kita panggil orang-orang susah. Kita kasih makan, kita kasih duit, bahagia nggak kita? Bahagia. Nah, makanya kalau nggak ada duit kita bagaimana membahagiakan mereka, Iya, yo? iya, iya. Ya kan? Bahagia juga memberi ya. berarti. Iya, kita bisa memberi. Memberi. Dengan ada uang ini kita punya kebaikan banyak loh. Betul. Kebahagiaan banyak loh dengan ada uang ini. Jadi ya uang itu bisa memberikan kebahagiaan. Orang susah, orang lagi misalnya lagi nggak bisa makan, anak yatim kita santonin. Kita jalan kemana-mana ke pelosok daerah, kita duit banyak ya. Oh, masjid kamu rubuh, bangun Pak. Bahagia nggak kita? Bahagia. Happy kita. Berarti uang Ya tuh kan? Uang itu penting ya. bukan dalam tanda kutip ya, Ya. itu harus ada uang. Kalau nggak ada duit kita bagaimana? Ya, betul. Kita mau senyumin orang yang lagi lapar, ya Pak sabar ya Pak, makan tuh sabar. Sabar Pak, nanti besok uang turun, ya kan nggak bisa. Benar-benar setuju. Kan Om ini kan di bidang apa namanya itu jual beli spare part pesawat ya dan militer. Kira-kira banyak nggak sih orang yang terjun ke arah sana? Kan orang maksudnya bisnis yang kayak gitu menurut mungkin susah gitu. Jarang orang temuin berbisnis kayak gitu. Nah, menurut Om orang-orang yang pengen mencoba bisnis Om kayak jual-jual spare part pesawat ataupun militer tuh bisa nggak sih? Atau ada sekolahnya atau apapun itu deh? Ya kalau menjual gitu ya sekolahnya nggak ada, karena bidang itu kan sebenarnya teknis ya. Teknis itu ya sekolah teknik, bengkel sebenarnya. Ya, bengkel, nah sama aja apa bedanya sih pesawat dengan toko spare part mobil yang ada di Sawah Besar, di ITC sini, Oke. kan sama aja Sama sebenarnya gitu loh. Jadi cuman bedanya, oh ini transportasi darat, ini transportasi udara, nanti ada transportasi laut. Sifatnya hampir sama sebenarnya. Berarti untuk mencoba ke ranah situ apakah butuh link yang ke arah sana? Ya tergantung kreativitas tadi. Oke. Ya, kalau dia banyak juga yang ya bergerak di bidang ini ya kan, tapi misalnya gua santai. Bisa dibilang apa ini Om? Broker atau gimana? Ya broker lah. Broker sebenarnya. jatuhnya. Ada yang misalnya dia tidak pandai mencari network ya sama aja kayak gini deh. Misalnya Afif mau jualan barang, Ya. ya kan? Karena Afif malas bergerak nih, ya kan? Afif beli barang ini di airport, Oke. ya kan? Beli, misalnya taruh beli coklat deh di Ya. airport, ya kan? Pasti kan harganya beda kan, Betul. ya kan? Tapi kalau misalnya Afif mau capek, beli aja di misalnya di yang masih ada toko distributornya nih, yang pasti lebih murah. Betul. Jadi Afif bisa menjualnya lebih murah. Ya tergantung kreativitas kita aja sih. Kreativitas. Ya, ingin cari tahu ininya di mana. Oke. Dengan bisnis Om yang broker ini, apakah waktu istilahnya kemarin kan kita sempat ngalamin COVID nih Indonesia kan, terus banyak impact lah ke ranah bisnis mungkin di mediocre ke bawah lah, media menengah ke bawah lah. Nah untuk di bisnis Om kena impactnya nggak sih? Enggak sama sekali. Enggak. Kenapa tuh begitu? Karena memang ya kan, tapi pesawat ada yang beberapa Ya sama aja, sama aja kayak kita toko spare part mobil kan, tetap kan ada semua kan, walaupun mobil nggak jalan kan nggak mobil semua keluar, tapi kan dia tetap hidup kan. iya sih. Kan orang perlu ganti ban misalnya, ganti rem, ya kan? Berarti nggak kena impact ya? Enggak. Oke. Bagi Om ya, Bagi Om. nggak tahu yang lain. Oke, broker yang lain maksudnya. Nggak tahu. Bisa nggak sih orang umum jadi kayak Om broker sekarang gitu? Menurut Om? Bisa. Bisa. Ya, tapi ya bisa, itu semua bisa kok. Mental apa yang akan dibuat untuk menjadi broker lah? Ya tadi yang paling penting kan networking tadi. Ya networking tadi, terus mau apa ya, mau ya bekerja keras. Tadi kan kayak misalnya saya mau jualan nih. Iya. Ada orang ngambilnya di misalnya di toko grosir yang gede, ya kan? Sebenarnya jangan di situ gitu loh. Kalau beli murah, cegat aja mobil distributor yang lagi datang ke situ. Oh. Kan pasti toko grosir ini kan ada
ada kan supply passing lagi. yang datang nih. Iya. Nah, Afif main di sini. Ah. Kalau nggak main di sini, cari lagi. Ini kan passing ini kan ada temennya lagi nih, Iya. cari di situ. Oke. Lu jangan cerita inilah rahasia soalnya. Dapur. Dapur nih ya. Nggak itu. Ya itu nggak ini logikanya gitu. Lagi. Sama kayak kan banyak orang mau jualan apapun kan ya nyari bahan-bahannya pasti yang lebih murah kan. Betul. Warteg misalnya. Ya. Kenapa kok bisa makan 10.000 bisa dapat gitu ya? Warteg ya. Dapat nggak sih 10.000? Dapat. Dapat ya. Dapat. Udah lama ya. Ya udah lama. Ya, warteg kan dia pasti kan Ya. dia belanjanya mungkin ke ini kali. Distributor langsung. Bukan, ke pasar apa sih yang di sana pasar. tuh? Pasar induk. Pagi. Iya kan, Oh, induk, pasar ya. induk kan pagi-pagi dia udah Ya. tukang jualan ikan gitu juga kan. Mirip lah sebenarnya secara ini. Oke, mungkin kita udah banyak ngobrol nih Om tentang ini perjalanan Om lah. Kira-kira ada nggak pesan untuk creative people yang milenial nih yang masih di umur 20-an yang harus kayak gimana nih untuk kedepannya biar bisa sukses lah? Ya, pertama bekerja di bidang yang dia cintain. Pendidikan itu ya balik lagi ya, misalnya. Dia bilang nomor 1 pendidikan. Ya kalau sebenarnya ya nggak juga ya. Oke. Pendidikan Ya, sekarang hidup kayak juga sekarang ada. gini, Om kuliahnya hukum, Iya. manajemen terus ke bidang pesawat, nggak ada kaitannya kan? Iya. Benar. Nah, ya itu tadi kemampuan beradaptasi aja, Hmm. ya kan? Terus baik sama semua orang, itu kuncinya. Oke. Dan punya attitude yang bagus. Jadi gini, kita nggak bisa tahu orang itu di masa depan tuh kayak gimana, ya kan? Dan itu diajarin juga ke mental kita nih, kepada kalian misalnya bagaimana contoh berbahasa kepada, mohon maaf misalnya orang yang membantu di rumah ART misalnya kan. Ya kan? Kita harusnya bilang, "Mbak, tolong." Kalimat tolong itu, Penting. ya kan? Nah, itu yang satu. Kedua, misalnya attitude kepada ya semua orang kita anggap sama gitu. Jangan kita menjadi seorang yang seperti angel, ketemu pada saat kita ketemu teman saudara yang sukses, kita seolah-olah wah kita make up muka kita supaya dia senang sama kita. Tapi begitu kita ketemu sama orang yang susah, Iya. kita jadi kayak iblis jadinya gitu loh. Nah, sifat itu mesti sama dengan siapapun. Simpel, itu mah teori dari itu paling penting untuk menata ini ya, menata diri ya. Jadi nanti pada saat kita bekerja di tempat lain, di kantor itu nanti ada office boy atau ada bawahan, ya jangan kita mentang-mentang gitu. Iya. Kelemahan orang kita kebanyakan mentang-mentang tadi. Karena jabatan. Iya. Pengen dilayanin. Ya kan, apa-apa maunya diiniin. Dan kita nggak tertib. Terus mulai dari anak-anak muda ini mau jadi orang yang baik itu, mau jadi sukses itu belajar ini tertib dulu, antri tuh paling benar di jalan, ikutin aturannya, ikutin rule-nya aja. Attitude sama orang tua, attitude kepada orang yang lebih tua gitu loh. Apa tuh? Ya itu paling attitude itu paling penting. Dan itu bisa itu terwujud dengan kita akan maju, jadi negara maju deh. Ya, attitude dulu, nggak perlu dia mau juara, mau matematika mau 100 kayak mau itu nggak penting sebenarnya. Attitude dulu paling penting. Dari attitude itu akan bagus lah kemana-mana, bisa beradaptasi bagus dia. Jadi dengan tadi adaptasi tadi kan maksud kapan kita ada di bawah kita siap, kapan kita berada di atas kita siap. Oke. Itu cara memaintain kesuksesan. Iya, attitude tadi dengan bisa kita beradaptasi tadi. Karena tadi kebanyakan dari kita pada saat kita kita jadi orang yang sombong, angkuh, ya kan, kepada teman sendiri, kepada keluarga. Iya. Mentang-mentang kita punya nih, nah itu kan attitude-nya nggak baik. Iya. Pada saat dia tidak bisa beradaptasi, pada saat nanti dia ada di bawah, susah. Penting ya berarti. Attitude dan adaptasi. Dan cintailah pekerjaan kalian. Itu akan bikin anak-anak Attitude, muda. adaptasi sama passion dari Iya. pekerjaan itu. Cintain aja. Apapun
Apapun itu pekerjaannya, Oke. apapun bidangnya. Oke, nih. Oh ya, ada sedikit ini, Om. Kenapa Om dipanggil Ucok? Boleh dong. Kenapa nih? Itu panggilan. Panggilan. Kecil. Panggilan kecil, bukan nama panggung. Oh bukan. Bukan. Nama panggung Coki. Oh iya benar. Benar. Nah Jadi itu Cok. nama panggilan. Jadi ada dari panggilan kecilnya itu. Coki panggilan udah gede aja. Iya, iya. Ya itulah. Suka-suka mereka aja panggil. Oh, iya. Ya udah gitu Creative People tadi udah banyak cerita, mungkin banyak banget. Sorry ya yang kalau ada bisa- salah-salah, Ih, ada yang apa-apa. kurang berkenan. Maaf, saya bukan orang sukses, bukan. Gimana? Iya. Ini Tapi aja. kenapa saya ngundang ya? Karena saya ngeliat bisa dipelajarin sama teman-teman semua. Attitude. Attitude, oke. Attitude, terus tadi apa namanya? Adaptasi. Adaptasi sama Passion. passion. Kok jadi lupa. Attitude, adaptasi dan passion. Itu penting banget nih buat anak muda sekarang ya, Om ya. Oke, mungkin yang pengen sharing nanti atau pengen ngeliat Om Ucok tuh ngapain, mungkin bisa di-share Instagramnya kali, Om? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada Instagram. Nggak ada Instagram. Rusuh ntar. Nanya aja ke saya gitu. Mungkin gitu aja Om, terima kasih atas waktunya dan semoga teman-teman Creative People bisa menginspirasi buat teman-teman semua, terus juga bisa jadi apa ya? Insight baru buat teman-teman semua gitu sih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Om atas waktunya. Sukses ya kalian ya kreatif ini. Siap, terima kasih. Oh ya, ini ada sedikit cerita, mungkin next kita bakal ngobrol sama siapa nih. Mungkin ini motor Om. Oh enggak. Enggak, Om nggak suka naik motor. Nggak suka naik motor. Nah, ini next time kita bakal ngobrol sama orang yang punya motor-motor di belakang ini. Gitu. Terima kasih buat waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih, itu aja. Bye-bye. Gitu.